Maka tak salah ketika Nabi mengatakan akan terjadi di akhir zaman, semua yang disampaikan oleh Nabi merajalela. Kenapa merajalela? Karena orang-orang beriman tidak punya perhatian dan tidak mau ambil tahu dengan keadaan. Terkhusus untuk para generasi. Mereka dibiarkan begitu saja. Ada yang tawuran, tapi sebelum tawuran mereka mabuk-mabukan. Ada geng motor, sebelum mereka lakukan geng motor, mereka mabuk-mabukan. Narkoba, mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai. Dampak negatif yang muncul bagi para generasi yang tidak sayang dengan masa depan, Anda tidak berhak mendapatkan kebaikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zaman khashfun wa qadhfun wa maskhun qila wa mata dhalika ya Rasulullah qala idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamar wal ma'azif wal yanziladna aqwaman ila jalabin alima yaruh alaihim bisarikhati lahum. Sadaqallah. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis di tengah para sahabat ketika itu, kata Nabi, yakunu fi akhir zaman khashbun wa qadhfun wa maskhun. Qila wa mata ya Rasulullah? Mata dzalika ya Rasulullah? Qila idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Kata Nabi, akan terjadi, akan datang pada umatku akhir zaman, yang pada masa akhir zaman tersebut orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilemparkan dengan batu dan dirubah rupanya. Kemudian bertanya para sahabat, kapan itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi telah merajalela. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, la yakunanna min ummati aqwamun, akan terjadi pada umatku kelompok yang menghalalkan hirra wal harir, yang menghalalkan musik, yang menghalalkan sutra, alat-alat musik yang lain, serta qainat, para penari-penari, dan diantaranya peminum khamar. Akan terjadi bagi umatku, kata Nabi, jika kalian bertemu dan maraknya dengan keadaan seperti ini.
maka sesungguhnya kalian berada di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita melihat Provinsi Riau hari ini sedang darurat 5 hal. 1, darurat narkoba. Yang kedua, darurat Yang ketiga, darurat khamar, minuman-minuman keras. Dan yang ketiga, darurat akhlak. Kemudian selanjutnya, darurat riba dan perzinahan. Hari ini di tengah umat muslim, terkhusus di daerah-daerah tertentu, dilihat dari hasil survei, setidaknya ada 4 kota di negara Republik Indonesia terindikasi kasus LGBT, lesbi, gay, transgender, biseksual. Apa kelompok-kelompok ini? Ini adalah kelompok-kelompok yang suka sesama jenis, yang berada di antara umat muslim hari ini. Salah satu kota yang terindikasi dengan jumlah atau populasi terbanyak dari sekian kota, termasuklah salah satunya Riau dan Sumbar. Kaitan ini dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, penyebab munculnya perzinahan di kalangan umat manusia yang merajalela. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tazhar hatta tara ar-rijalu yankihu al-mar'ata fi tariq. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perzinahan di mana-mana. Salah satu bentuk perzinahan yang terjadi hari ini adalah perzinahan antara laki-laki dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Bahkan Nabi berkata, la'anallah ar-rijalu sabbaha bin nisa wan nisa'u sabbaha bir rijal. Kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, Allah melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki, wanita yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan. Ada laki-laki yang berkarakter seperti perempuan, dan ada perempuan yang berkarakter seperti laki-laki. Ini awal mula munculnya penyakit yang disebut dengan T. Ada laki-laki suka dengan laki-laki, ada perempuan suka dengan perempuan. Ada yang suka kedua-duanya. Dan ada yang lebih daripada itu. Hari ini, anak-anak sekolah banyak yang terjerumus di dalam kasus-kasus itu. Selanjutnya, kata Nabi, merajalela khamar di tengah umat muslim dan umat manusia hari ini. Bagian daripada khamar adalah narkoba. Narkoba bagian daripada permasalahan khamar. Minuman keras bagian daripada permasalahan minuman khamar yang tersebar, yang begitu banyak kita temukan di mana-mana. Bahkan minuman khamar atau minuman keras banyak dijual di warung-warung, yang warung-warung tersebut menyembunyikan penjualannya. Dengan alasan banyak yang meminat, banyak yang suka. Bahkan hari ini banyak model yang dicari, yang dibuat oleh anak muda hari ini. Terkhusus anak-anak sekolah, baik SMA, SMK, SMP dan lain sebagainya. Banyak hari ini mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatan minuman khamar. Mencampur minuman satu dengan yang lain yang bisa menyebabkan memabukkan. Dan itu tersebar. Narkotika, narkoba, begitu merajalela, terkhusus di bumi Melayu, Lancang Kuning, Riau. Mengapa kita sampaikan hari ini? Biar orang tua sadar, biar anak-anak ini sadar bahwa berdampak negatif besar kepada masa depan. Kita tak akan menghasilkan generasi-generasi yang baik
jika kita masih bergelut dengan kemaksiatan yang justru merusak. Orang tua punya perhatian besar, punya peran besar dalam membentuk karakter-karakter. Guru-guru juga punya peran dalam melihat dan mengawasi anak-anak kita sekarang. Pergaulan semakin bebas. Antara laki-laki dan perempuan tiada batas. Semua mencampur adukkan. Mereka menganggap itu hal yang biasa. Mereka anggap itu hal yang halal. Padahal itu adalah dosa besar. Narkoba dosa besar. Minum khamar dosa besar. Menyerupai laki-laki bagi perempuan dosa besar. Menyerupai perempuan bagi laki-laki dosa besar. Dan semua yang kita sampaikan perzinahan dosa besar. Dan alat-alat musik yang melalaikan bagian daripada dosa. Dan bagian daripada kemaksiatan. Sebagai ladang kemaksiatan yang terjadi di tengah umat manusia hari ini. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan akan terjadi di akhir zaman. Semua yang disampaikan oleh Nabi merajalela. Kenapa merajalela? Karena orang-orang beriman tidak punya perhatian dan tidak mau ambil tahu dengan keadaan. Terkhusus untuk para generasi. Mereka dibiarkan begitu saja. Ada yang tawuran, tapi sebelum tawuran mereka mabuk-mabukan. Ada geng motor, sebelum mereka lakukan geng motor, mereka mabuk-mabukan. Narkoba, mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai. Dampak negatif yang muncul bagi para generasi yang tidak sayang dengan masa depan, Anda tidak berhak mendapatkan kebaikan di depan. Mengapa demikian? Anda lalai. Para generasi muda, Anda hari ini adalah masa depan kami yang akan datang. Kalaulah generasi hari ini, para guru dan orang tua tidak mengawasi pergaulan mereka yang begitu bebas, berapa banyak kita akan menghasilkan manusia-manusia yang tidak bermanfaat. Mengapa kemaksiatan merajalela? Kita membiarkan. Orang tua tak sadar. Orang tua takut dengan anak. Ketika anak mengancam, orang tua takut. Maka hari ini kita sampaikan. Itu bagian daripada tanda akhir zaman. Artinya apa? Kedekatan hari kiamat semakin terasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi menyampaikan kepada kita, jika datang akhir zaman kepada kalian, maka ada yang harus kalian lakukan. Pertebal iman. Perkuat akidah. Agar kalian bisa selamat. Orang-orang yang berpegang teguh dengan keimanan. Dan berpegang teguh dengan akidah. Adalah manusia yang paling aneh. Kelak di akhir zaman. Kenapa? Karena mereka mencari selamat untuk diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa harus kita tegaskan? Hari ini. Negara Republik Indonesia merujuk kepada salah satu data, salah satu kasus dan kemaksiatan yang nampak. Indonesia 80% pemain judi online anak di bawah umur. Mengapa begitu? Karena orang tua tidak punya perhatian kepada anaknya. Kenapa begitu? Tidak ditanamkan kepada anaknya tentang nilai-nilai agama. Maka generasi yang hari ini bermain dengan masa depan yang suram, maka akan merupakan generasi yang tidak suka dengan nilai-nilai agama Islam. Maka ini keperhatian kita bersama. Dalam hal ini kami menyampaikan kepada kita semua, mengajak untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan dalam berbagai macam program. Sekolah-sekolah memberikan program-program terbaik. Begitu juga di rumah orang tua harus memberikan pendidikan agama, kenalkan agama kepada mereka. Justru kelak dengan kekacauan yang terjadi hari ini, mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran. Mereka tak mau kembali kepada nilai-nilai agama. Berapa banyak anak-anak hari ini krisis akhlak, krisis moral, guru ditabrak, guru dibunuh, dan lain sebagainya. Orang tua dibunuh. Kenapa? Hanya karena persoalan sepele. Hanya karena orang tua melarang main judi. Hanya karena orang tua tidak ingin mereka meminum, makan narkoba dan lain sebagainya, memakai barang-barang yang haram. Hanya karena persoalan hal demikian, mereka rela membunuh orang tua mereka. Dan ini persoalan yang besar. Karakter, robohnya karakter dan akhlak anak-anak hari ini.
Maka kita sampaikan peran kita sebagai orang tua dan tenaga pendidik ataupun guru besar dan berat. Karena kita berhadapan dengan generasi-generasi yang memang tumbuh dengan pertumbuhan teknologi yang selalu berada di sekitar mereka dan mengintai mereka. Dan inilah salah satu program yang diinginkan oleh kaum orientalis untuk merusak generasi-generasi umat muslim. Oleh karena itu, kembali kepada kita semua, berikan program terbaik, baik di sekolah maupun di rumah. Kenalkan dengan Al-Quran. Beri mereka kekuatan, beri mereka pendidikan. Kurung mereka di rumah, ambil HP-nya dan lain sebagainya. Agar mereka semua tahu bagaimana kelak generasi-generasi ke depan cinta kepada Al-Quran. Nabi mengatakan kepada kita semua, la yabqal Islam illa ismu, wa la yabqal Quran illa rasmu. Kelak generasi tidak ada yang kenal dengan Islam. Kelak generasi ke depan tidak ada yang kenal dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dari hari ini kita tidak pernah memaksa mereka untuk taat kepada Islam, untuk menjalankan nilai-nilai keislaman, untuk membaca Al-Quran, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka sibuk dengan dunia mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan. Kenalkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kenalkan anak-anak kita dengan nilai-nilai keislaman. Ajarkan mereka. Kuatkan keimanan mereka. Kuatkan ketakwaan mereka. Jangan bumbui mereka dengan kehidupan dunia yang serba abu-abu. Yang serba tidak jelas. Agar kelak kita mendapatkan manisnya generasi yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al muslimin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan